Lewat lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Lembah gelap, kau temani aku. Rohmu bekerja selalu untuk kebaikanku. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, kau hadir di sini, memulihkan hati dan menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa.
mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada yang melebihimu, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Kami menyembahmu, Tuhan, memuliakan nama-Mu, mengakui Kau sungguh, haleluya. Pujian kami berikan bagi-Mu selamanya. Haleluya. Ada cinta yang dinyatakan dari hati yang sungguh disukakan di hadirat-Mu. Glory bagi-Mu. Kami sembah Kau sungguh. Dari hati yang mau memuliakan-Mu.
Hati ini dipuaskan oleh kasih-Mu. Hati ini dimerdekakan oleh kemurahan-Mu. Dan ku mau datang dalam pengakuan kemerdekaan di hadirat-Mu. Hati ini mau mengakui bahwa tiada yang seperti-Mu. Tak ada yang dapat menandingi dari memandang sungguh wajah-Mu. Keindahan, keindahan, keindahan hadirat-Mu melingkupi hidupku. Ku sembah Kau selalu dalam cinta yang sungguh. Segala pujian bagimu. Segala pujian bagimu. Sembah hatiku hanya bagimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Kau selalu. Shalom dan salam damai kepada semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita mulakan kebaktian kita hari ini. Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Doa untuk kesucian kita bersama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Haleluya. Oh, haleluya Tuhan. Sekali lagi kami berkumpul di tempat ini Tuhan untuk memuji nama Engkau. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Haleluya.
yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Bersama-sama, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Bersama-sama, keselamatan dari Allah yang duduk dan bertakhta. Kami naikkan pada Anak Domba. Pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Katakan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Oh haleluya Tuhan, beri kemuliaan kepada Tuhan Yesus. Oh haleluya Tuhan. Oh haleluya. Haleluya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Sekali lagi kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan atas segala kebaikan dan kemurahan Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami yang tidak pernah berkesudahan. Kami percaya setiap kami yang datang pada pagi hari ini Tuhan, karena sekali lagi kami rindu dan haus dan lapar Tuhan akan penyertaan Engkau Tuhan. Sekali lagi Tuhan, Engkau menjamah setiap kami Tuhan, menguatkan kami Tuhan. Oh haleluya. Haleluya. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami datang Tuhan, kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Katakan, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Sama-sama kita katakan, aku ada Tuhan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, benar Tuhan, semua berkat kemurahan. Bersama-sama, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh benar Tuhan, haleluya Tuhan. Sekali lagi kita katakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Bersama-sama kita katakan, aku ada saat ini. Oh benar, oh haleluya. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih. Bersama-sama, Yesus, Engkau sangat
Tuhan. Semuanya karena Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Oh aku Tuhan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, oh terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh katakan, aku sangat baik, aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Katakan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Oh terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Katakan, aku ada saat ini, oh semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, Engkau sangat baik, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh katakan, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh haleluya Tuhan. Benar Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami hidup hari ini Tuhan, kami bernapas hari ini Tuhan, semuanya oleh karena anugerah kasih Engkau Tuhan. Karena Engkau telah mati di kayu salib Tuhan, menebus segala dosa-dosa kami, membawa kami keluar daripada kegelapan Tuhan, kepada terang-Mu yang ajaib Tuhan. Dan kami percaya itu Tuhan, bahwa Yesus adalah kunci kehidupan yang kekal Tuhan dalam kehidupan kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Oh haleluya Tuhan, thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Katakan, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita menyanyikan lagu ini dengan segenap hati kita. Aku ada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Yesus Kristus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Benar Tuhan. Benar
Tuhan Yesus. Aku hidup hari ini. Terima kasih Tuhan Semua Yesus. berkat kemurahan-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan Engkau Tuhan, sangat nyanyikan sekali lagi chorusnya ya Bapak. Bersama-sama kita merasakan kasih Tuhan. Aku ada saat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami ada pada saat ini ada karena Engkau ya Tuhan, karena kasih-Mu ya Bapa. Kami hidup ya Tuhan Yesus pada saat ini ya Bapa. Karena berkat kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Engkau sangat baik, Haleluya Tuhan. teramat baik. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh haleluya Tuhan, oh Engkau sangat baik, sangat baik Doa untuk hari ini dalam Epifani 3, kita bersama. Allah Maha Kuasa, Anak-Mu dinyatakan dalam tanda dan mukjizat keajaiban kasih-Mu yang menyelamatkan. Baharuilah umat-Mu dengan anugerah-Mu yang syurgawi, dan dalam segala kelemahan kami, kuatkanlah kami oleh kuasa-Mu yang besar, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 7 sehingga ayat 12. Di bawah tajuk dari Makedonia ke Troas. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah. Ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Sampai habis makan, masih lama lagi ia berbicara, sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal yang kedua ayat 1 hingga 11. Pada hari ketiga
ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 boyong. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang mengidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Inilah Injil Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus Kristus, kita memuji Tuhan Yesus atas peluang yang diberikan untuk melayani satu sama lain, meninggikan nama Dia atas talian. Dalam beberapa minggu ini, kita mengikut satu series khotbah yang bertajuk Gereja yang Dipenuhi oleh Roh Kudus. Maksud saya ialah sebuah gereja yang dipenuhi atau dikuatkan, diteguhkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, diajar oleh Roh Kudus. Apakah karakter gereja itu? Sebuah gereja yang dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, apakah itu wajah dia? Apakah itu sifat-sifat dia? Kita mesti belajar bersama-sama. Dan saya cadang kita belajar dari Kisah Para Rasul dari Perjanjian Baru tentang gereja yang awal, yaitu pengikut-pengikut Yesus Kristus yang awal, yang terawal. Pada hari Pentakosta, Roh Kudus turun kepada 120 orang murid-murid Yesus Kristus. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan itulah gereja yang pertama. Apakah itu watak-watak dia? Apakah itu karakter dia? Kita boleh belajar dari mereka. Dan saya ada senaraikan beberapa karakter mereka, termasuk mereka taat kepada ajaran Yesus Kristus. Mereka berkongsi satu dengan yang lain. Dan hari ini kita akan belajar bagaimana mereka mengisytiharkan tentang Yesus Kristus. Mereka ada satu message untuk community mereka. Dan minggu akan datang kita akan belajar gereja ini berdoa, gereja ini melayani satu sama lain, dan gereja ini mengutus missionary, mengkabarkan Injil Yesus Kristus kepada negara-negara yang lain. Hari ini, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus mengisytiharkan Yesus Kristus. Kita baca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 42. Gereja yang mengisytiharkan Yesus Kristus. Mereka bertekun, mereka yaitu pengikut Yesus Kristus yang awal, 3.000 mereka, 3.000 orang. Mereka bertekun dalam
pengajaran rasul-rasul taat kepada ajaran Yesus Kristus, dan dalam persekutuan mereka berkongsi satu sama lain, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hari ini memecahkan roti, apakah maksud itu memecahkan roti? Ada beberapa kali kita baca memecahkan roti. Pasal ini, saya akan terangkan apa maksud dia. Maksud yang pertama ialah tentang satu jamuan yang dimakan bersama-sama dengan orang-orang percaya yang lain. Mereka selalu berkumpul di rumah dan mereka memecahkan roti. Maksud ialah mereka mengadakan satu jamuan dan makan bersama-sama. Itu sangat bagus, sangat cantik juga dalam keadaan itu. Kita puji Tuhan. Tetapi setiap kali kita baca pasal ini, memecahkan roti, ada beberapa aktiviti yang disebut. Termasuk mengambil roti, memberkati atau memberi syukur kerana roti, memecah-mecahkan roti, dan membahagikan atau memberi roti kepada orang yang hadir. Apakah maksud ini? Saya cadang ini ialah satu pengingatan tentang Yesus Kristus. Jadi memecahkan roti bukan saja satu jamuan yang biasa, ini satu jamuan atau makanan untuk memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Mungkin kamu masih ingat bila pada malam Yesus dia dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan, inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Dan selepas itu, selepas habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur, lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini, kamu semua, ini adalah darah aku, darah perjanjian baru yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Yesus Kristus bukan saja menjalankan satu jamuan yang biasa, dia memberikan satu makna yang baru tentang jamuan itu. Dia kata roti ini melambangkan tubuh aku, dan wine ini di cawan melambangkan darah aku. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Inilah darah aku yang dicurahkan bagi kamu. Setiap kali kamu memakan dan meminum ini, kamu mengingati apa yang saya sudah bagi kamu, yaitu sendiri. Semua yang saya ada, saya sudah berikan kepada kamu. Tubuh dan darah, nyawa saya sudah berikan kepada kamu. Dan setiap kali kamu memecahkan roti dan minum wine dari cawan ini, kamu jangan lupa apa yang saya sudah mencapai di kayu salib. Kita akan baca, saya beri rujukan dari Lukas 24, Kisah Para Rasul 20 dan 27, 1 Korintus pasal 11. Selepas kebaktian ini kamu boleh balik dan baca semua rujukan ini tentang memecahkan roti. Maksud saya ialah begini, bukan saja aktiviti itu sangat penting, tetapi makna dan yang diberikan oleh Yesus Kristus sangat penting. Sangat penting juga. Apakah makna itu? Maknanya tentang
kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Inilah tubuh aku, inilah darah aku. Tentang kematian Yesus Kristus dan kebangkitan dia. Bukan saja kita mesti ada zaman suci, kita mesti mengisytiharkan message itu. Kita baca di 1 Korintus pasal 11 begini. Dari si Paulus mengajar gereja di Korintus. Dia kata, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Setiap kali kamu makan dan minum zaman suci, kamu memberitakan, menyatakan, mengisytiharkan tentang kematian Yesus Kristus sampai dia datang kembali. Jadi, memecahkan roti bukan saja satu jamuan yang biasa, tetapi ia ialah satu pengisytiharan akan kematian dan kebangkitan Yesus. Dua-dua ini sangat penting. Yang pertama ialah aktiviti, yaitu zaman suci, roti dengan wine. Tetapi message dari zaman suci itu sangat penting juga, yaitu tentang kebangkitan dan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Dan kita mesti mengkabarkan, mengisytiharkan tentang Yesus Kristus. Dua-dua ini sangat penting. Sebab ada gereja yang pentingkan zaman suci. Setiap hari Minggu mereka ada zaman suci, tetapi tidak ada ajaran, tidak ada kelompok sel, tidak ada aktivitas yang mengajar Alkitab atau belajar Alkitab bersama-sama atau ajaran dari Alkitab. Tidak ada. Mereka menjalankan zaman suci sahaja. Gereja yang lain ada banyak aktiviti tentang Alkitab dengan ajaran, dengan kelompok sel, tetapi sangat lemah atau kurang dalam zaman suci. Gereja yang awal, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dua-dua ini penting. Dan dengan cara yang senang dan ringkas saya akan tunjukkan sekarang, setiap kali gereja yang awal mengisytiharkan, mengkabarkan tentang Yesus Kristus, gereja bertimbul dan makin bertambah. Kita baca kisah para rasul pasal 2 ayat 36. Ini ajaran si Petrus hari Pentakosta. Dia kata, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti. Apa itu? Bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu. Tuhan telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Allah telah membuat Yesus menjadi Tuhan dan Kristus. Inilah message dari si Petrus. Dia mengisytiharkan tentang Yesus Kristus. Apa akibat dia? Kita diberitahu bila mereka mendengar ajaran ini, khotbah ini, mereka disentuh oleh Roh Kudus. Sangat terharu. Dan mereka tanya si Petrus, apakah sekarang kita mesti perbuat? Dan si Petrus kata, kamu bertaubatlah dan dibaptis menjadi seorang pengikut Yesus Kristus. Dan hari itu kita baca ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu. Ada si Petrus yang mengajar, mereka yang menerima. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Puji Tuhan lah. Satu khotbah 3.000 jiwa. Mengapa? Sebab khotbah itu ialah tentang Yesus Kristus. Kita teruskan baca pasal 4. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran, ada yang mengajar, dan sekarang ada yang mendengar.
Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Dari 3.000 sekarang 5.000. Mengapa? Sebab ada ajaran pengistiharan tentang Yesus Kristus. Setiap kali Rasul mengistiharkan atau mengajar tentang Yesus Kristus, mengkabarkan tentang Yesus Kristus, ada ramai yang menjadi pengikut Yesus Kristus. Kita teruskan. Pasal 9. Bukan saja si Petrus, kita sekarang baca si Saulus atau Paulus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem. Dan dengan keberanian, apa dia buat? Mengajar dalam nama Tuhan, dia buat ajaran. Dan di ayat 31 jumlahnya makin bertambah besar. Mengapa gereja makin bertambah besar? Sebab ada orang mengajar. Si Saulus lah. Dia mengistiharkan tentang Yesus Kristus. Dan sebab ada kabar yang baik tentang Yesus Kristus, ada orang yang menerima Yesus Kristus. Pasal 12, ayat 24. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Apakah itu gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Bila gereja itu ada zaman suci dan mengkabarkan makna zaman suci itu, yaitu tentang Yesus Kristus, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Setiap kali mereka buat begini, gereja semakin banyak ditambah. Bagaimana kita hari ini boleh menjadi sebuah gereja dan yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Saya beri cadangan. Yang pertama, kita mesti merayakan makanan Kristen. Apakah itu? Itu berjaman Tuhan atau zaman suci. Ada beberapa nama diberikan tetapi makna yang sama. Ada Eucharist, itu kesyukuran, Thanksgiving. Makna yang sama, yaitu tubuh Yesus Kristus dan darah Yesus Kristus. Setiap kali kita menerima zaman suci, kita diingati tentang kematian Yesus Kristus. Apa yang Yesus tercapai di atas kayu salib untuk kita semua. Kita mesti memberi syukur. Kita diingati tentang di manakah Yesus Kristus sekarang. Ya, dia di surga. Tetapi kita menerima Yesus Kristus ke dalam hati dan kehidupan kita. Jadi tiap-tiap kali kita menerima, kita makan, ada roti dan ada wine masuk ke badan kita. Satu lambang kita menerima Yesus Kristus di hati kita. Dan kita juga diingati setiap kali kita mengadakan zaman suci, ada Christian community atau community orang-orang Kristen bersama kita. Kita ialah salah satu ahli community Kristen. Dan kita juga diingati, kita mengistiharkan, mengkabarkan kematian Yesus Kristus kepada orang-orang lain. Sampai dia kembali. Kita diingati juga, Yesus akan kembali. Jadi setiap kali kita merayakan, ada menjalankan zaman suci, kita mengistiharkan Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, dan Kristus akan datang lagi. Minggu depan, kita akan mengadakan zaman suci atas talian. Di mana-mana kamu saja, kita harus mengajar dan menolong kamu menerima roti dan air anggur dengan cara yang bermakna. Yesus telah mati untuk kamu, Yesus telah bangkit untuk kamu, dan Yesus akan datang lagi untuk kamu juga. Kita mesti merayakan makanan Kristen. Kedua,
saya cadang kita mesti menghidupi kehidupan Kristen. Bukan saja kita menerima zaman suci, tetapi lupakan kehidupan Kristen. Sangat sedih ada orang begini. Setiap hari Minggu mereka menerima zaman suci, tetapi kehidupan mereka tidak mencerminkan Yesus Kristus. Jadi kita mesti mendorong satu sama lain. Selepas kita menerima zaman suci, kita mesti menghidupi kehidupan Kristen. Dan khas dalam musim ini, penuh dengan cabaran. Seorang pelajar dan seorang guru, semua pelajar-pelajar dan semua guru-guru sekarang dicabar. Sebab belajar atas talian dan mengajar atas talian. Tetapi dalam keadaan ini, kita meminta kekuatan dari Roh Kudus bagaimana menghidupi kehidupan Kristen yang terbaik dalam musim ini. Pekerja dan majikan, masa ini mesti tolong satu sama lain. Pekerja Kristen dan majikan Kristen, kali inilah, musim inilah, yang kita mesti mencerminkan Yesus Kristus. Penuh dengan kasih sayang, penuh dengan hati yang lemah lembut, murah hati, satu sama lain. Orang yang sudah bersara, mendorong orang lain. Sebab kita mesti menghidupi kehidupan Kristen yang terbaik dalam musim ini. Tuhan, kasihanlah kita semua dalam masa ini. Dan ketiga, kita mesti mengatakan, menyatakan, mengisytiharkan dengan perkataan Injil Kristen. Maksud saya ialah bukan saja kita menerima zaman suci, kita menjadi seorang Kristen yang baik, tetapi diam-diam tidak. Mungkin ada masa Tuhan berikan kita peluang membuka satu tingkap kepada kita. Satu peluang untuk dengan perkataan menjadi seorang saksi yang berkesan untuk Yesus Kristus. Maksud saya adalah mungkin kita diberikan satu peluang untuk berkongsi tentang bagaimana Tuhan menjawab doa kita. Atau kita bagaimana mengalami kebaikan Tuhan. Satu peluang yang diberikan. Kita mesti belajarlah bagaimana kita akan mengisytiharkan Yesus Kristus. Mungkin di antara kita, kamu sudah belajar ada cara-cara termasuk II kah, IIX kah, atau 4 hukum Allah kah, dan berbagai cara. Tetapi walaupun kamu tidak ada cara, semua ini boleh belajar, tetapi walaupun kamu tidak ada satu cara, sediakan diri. Mungkin Tuhan akan berikan kepada kamu satu peluang. Baru-baru tadi saya menerima satu teks tentang seorang yang sakit sangat kuat di hospital. Mungkin dia akan mati sudah. Tetapi masih ada, saya pun tidak tahu beberapa jam kah atau hari kah, dan minta doa untuk menginjili orang ini. Satu tingkap yang dibuka. Kita pun tidak tahu bila itu akan ditutup lagi. Tetapi dalam masa ini, kita mesti mengatakan, menyatakan, mengisytiharkan tentang Yesus Kristus. Juru selamat. Bukan untuk sekarang sahaja, tetapi untuk kehidupan berkekalan. Roma pasal 10 ayat 17 kita baca begini. Jadi iman timbul bagaimana? Dari pendengaran. Bukan saja penglihatan, tetapi
pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita mengisytiharkan firman Kristus. Kita menyatakan, mengatakan firman Kristus. Kita mengajar tentang firman Kristus. Pendengar, iman pendengar akan timbul. Sebab iman timbul dari pendengaran. Marilah kita membina gereja kita sebagai sebuah gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita taat kepada ajaran Yesus Kristus. Kita berkongsi dengan satu sama lain. Dan kita belajar bagaimana mengisytiharkan Yesus Kristus. Amin. Mari kita meresponi firman Tuhan pada pagi ini melalui lagu ini. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud, rendahkan diri, menyembah-Mu. Sama-sama kita katakan. Sama kita katakan, pulihkan Tuhan. Pulihkanlah, sembuhkanlah Tuhan. Sembuhkanlah, oh hati ini, hati ini, hidup ini. Sama-sama kita katakan, lawat Tuhan, pulihkanlah hati kami. Sekali lagi kita, mari jemaat Tuhan, kita bersama-sama berdiri, kita menyanyikan lagu ini sekali lagi. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Katakan, kami sujud, jadikan ini sebagai doa rendahkan diri, menyembah-Mu. Oh Tuhan, ampunilah, sayangilah bangsa kami.
sembuhkan, sembuhkanlah. Oh hati kami, hidup kami, hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Oh ini doaku, katakan untuk bangsaku. Kami percaya Engkau melawat kami Tuhan, lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Sekali lagi katakan pulihkan, pulihkanlah. Oh sembuhkan, sembuhkanlah. Hati ini, hidup ini, pulihkanlah. Ini doaku untuk bangsaku. Lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Malaysia, katakan ini doa kami. Ini doaku untuk bangsaku. Bersama-sama kita katakan, lawat Tuhan, pulihkanlah negeri kami. Katakan Pengakuan iman rasuli kita bersama. Saya percaya kepada Allah yang tunggal, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang dilahirkan oleh anak darah Maria. Dia menderita semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia disalibkan, mati lalu dikuburkan. Pada hari ketiga, dia bangkit, dia naik ke syurga, dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali untuk menghakimi, baik orang yang masih hidup dan yang sudah mati. Saya percaya kepada Roh Kudus, gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul, pengampunan dosa, kebangkitan hidup, dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita masuk di dalam doa syafaat. Pertama-tama kita mau berdoa supaya semua orang akan mengalami kedamaian Tuhan di dalam masa yang tidak menentu disebabkan pandemik ini, juga tidak disebabkan masalah ekonomi dan masalah politik. Kita juga mau berdoa untuk kesembuhan bagi mereka yang dijangkiti COVID. Seterusnya kita juga berdoa untuk Archbishop, Padri, dan Pastor untuk pertemuan mereka pada hari Rabu dan Kamis depan. Kita mau berdoa untuk pimpinan Tuhan bagi dayesis, dan semua akan dibangkitkan bersama. Tidak lupa kita mau berdoa untuk diri kita sendiri, supaya kita akan dipimpin di dalam kebenaran dan terus bertumbuh di dalam iman kita. Mari kita berdoa. Bapa Syurgawi, terima kasih
Sekalipun kami masih bergumul dengan pandemik COVID-19 yang belum berakhir, tapi kami tetap bersyukur karena kasih setiamu tidak pernah meninggalkan kami. Ketika kami lemah, Engkau menguatkan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berduka Engkau hiburkan, dan penuhi dengan sukacitamu. Yang berbeban berat Engkau tolong dengan jalan-Mu yang luar biasa. Segala yang kami perlukan terlebih dulu sudah Engkau sediakan. Karena itu ya Tuhan, apapun situasi kami hari ini, kami tahu itu dalam kendali-Mu dan semuanya akan berakhir sesuai rencana dan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah kami yang luar biasa dan berkuasa. Kami juga mau berdoa untuk Archbishop, Padri, dan Pastor untuk pertemuan retreat mereka. Kami serahkan seluruhnya agenda retreat ini dalam tangan-Mu. Biarlah yang Engkau kehendaki terjadi, dan kami berdoa untuk Archbishop, Padri, dan Pastor yang terlibat agar dapat mempersiapkan diri mengalami pertemuan indah secara pribadi dengan-Mu, untuk lebih lagi dapat melayani Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih juga untuk Roh Kudus-Mu yang Engkau utus dalam diri kami masing-masing. Kami lemah dan selalu lalai dalam iman kami, tetapi Roh-Mu yang akan selalu menguatkan kami dan memimpin kami untuk hidup dalam kebenaran. Karena tanpa kekuatan dari Engkau, kami tidak mampu melakukan apa-apa. Oleh itu, ajar kami ya Tuhan untuk selalu mengandalkan Engkau dengan sepenuh hati kami, agar kami tidak jatuh, tetapi akan terus bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, dan kami satukan dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh penyelamat kita. Bapa kami di syurga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berilah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Pengakuan dosa. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di syurga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Kita bersama, Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di syurga, Pencipta kami dan Hakim kami. Kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami, supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu,
membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk berlayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Sila berdiri sekarang. Kerana kita telah dipertamaikan dengan Allah sebab iman, kita mengalami kesejahteraan dengan Allah dengan berandalan Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh yang demikian, kita mesti berdamai di antara satu sama lain di dalam tubuh Kristus. Damai sejahtera Tuhan selalu beserta kamu. Marilah kita bersalaman di antara satu sama lain dengan damai sejahtera. Shalom dan selamat datang kepada semua jemaat yang dikasihi dalam Kristus. Terima kasih kerana terus setia mengikuti kebaktian kita walaupun secara atas talian. Kita masuk dalam beberapa hal pengumuman gereja. Pejabat gereja akan ditutup sepanjang tempoh PKP sehingga pemberitahuan selanjutnya. Sebarang keperluan sila berhubung dengan staf gereja. Konferensi para padri dan pastor. Kita terus menyokong konferensi ini di dalam doa yang akan dijalankan pada 26 Januari Selasa secara atas talian. Perjamuan Kudus. Pada 31 hari bulan Januari, yaitu minggu hadapan, kita akan melakukan kebaktian perjamuan kudus secara atas talian. Sila sediakan elemen-elemen yang diperlukan untuk kebaktian tersebut. Petugas barisan hadapan. Marilah kita terus menyokong para barisan hadapan kita di dalam doa. Doakan pekerjaan dan keluarga mereka agar terus berada dalam perlindungan Tuhan. Kasihi sesama kita. Sebagai sebuah gereja yang prihatin, marilah kita bersama memerhatikan jemaat yang memerlukan sekarang ini, terutama mereka yang terkesan oleh banjir. Biarlah kita tetap selamat, tetap kuat, dan tetap berhubung. Masa persembahan. Sekarang adalah masa untuk memberi persembahan, kesyukuran, dan persepuluhan. Pemberian boleh disalurkan melalui pemindahan atas talian ataupun bus. Segala sesuatu adalah milik Tuhan, dan segalanya adalah pemberian dari Tuhan. Marilah kita memberi dengan hati yang bersukacita dan memuliakan Allah. Pengumuman gereja sampai di sini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Doa berkat. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memeliharakan hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudari, pergilah dengan damai sejahtera dan layani Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Oh haleluya Tuhan.
semua umat pilihan Allah. Dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang sama-sama. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus, Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja, katakan dialah Raja. Sekali lagi, dialah Raja. Haleluya, haleluya. Kebaktian kita sampai di sini, Tuhan memberkati kita semua.